ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahda, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya ba'dah. Para penonton, alhamdulillah Allah memberikan terus kita nikmat, yaitu salah satunya nikmat untuk menapaki syariatnya, yaitu menuntut ilmu dan berbagi ilmu. Nah, kali ini kemudian kita akan melanjutkan pembahasan tentang lafadz umum. Yang kemarin sudah kita membahas di season pertama, bagaimana definisi umum, kemudian perbedaan umum dan mutlak, kemudian sigo-sigo umum. Nah, sekarang kita akan mendalami sigo-sigo yang kita sebutkan kemarin itu. Pada kali ini saya akan membahas dua sigo umum, dua kelompok sigo umum. Yang pertama adalah alif lam, isim mufrad atau isim jamak yang kemasukan alif lam. Yang kedua adalah syarat, baik huruf syarat maupun isim syarat. Jadi syagul umum yang pertama adalah alif lam lil jinsi, lil jins, atau kita katakan lil istighraq. Lil istighraq yang masuk ke dalam isim mufrad atau isim jamak. Jadi yang pertama kita bahas adalah sigo umum, yaitu alif lam lil jinsi yang masuk ke dalam isim mufrad atau isim jamak. Nah, di dalam pembahasan nahwu tentu terlalu banyak yang disebut dengan alif lam. Ada alif lam lil jinsi, ada alif lam lil zihni, ada alif lam lil zikri, dan ada alif lam lil haqiqah. Serta ada tambahannya lagi alif lam zaidah. Nah, ini sebelum membahas tentang ini, maka kita harus membedakan dulu mana alif lam lil jinsi, bagaimana cara membedakannya dengan lil zikri, bagaimana cara membedakannya dengan lil ahdi, lil zihni, dan lil haqiqah. Nah, contoh umpamanya kita sebutkan tentang alif lam umpamanya. Alif lam, salah satu alif lam umpamanya dikatakan ada lafadz ja'al ustaz. Ja'al ustaz. Nah, ini yang disebut dengan alif lam lizihni. Secara akal, zihin itu akal atau pikiran. Telah datang al-ustad. Al-ustad ini tidak bisa kita artikan lil jinsi. Semua ustad datang, seluruh ustad di dunia datang ke tempat kita umpamanya. Tidak bisa kita katakan ini alif lam lil jinsi. Maka gugur di dalam sini untuk menjadi alif lam lil jinsi. Yang kedua, apakah ini alif lam li zikri? Nah, syarat alif lam li zikri itu adalah ada lafaz yang kembali. Contoh umpamanya, Ra'aitu rojulan. Wa akramtu ar-rajula. Nah, ini alif lamnya ini tadi, ar-rajula. Ini disebut dengan alif lam li zikri. Kenapa alif? Karena alif lam ini akan menuju kepada kata rojulan pertama yang di depan itu. Jadi aku melihat seorang laki-laki
dan kemudian aku menghormati laki-laki itu. Maka alif lam yang seperti ini disebut dengan zikri. Ada yang diingat kembali sebelumnya. Nah, kalau yang seperti ini disebut dengan lizihni, karena tidak mungkin seluruh ustadz di dunia datang. Nah, itu untuk membedakan bagaimana alif lam lil jinsi, kemudian lizihni dan lizikri. Ini lizihni. Nah, ini lizihni, ini lizikri. Nah, nanti ada juga yang disebut dengan alif lam lil hakiki. Jadi alif lam lil hakiki itu tidak menjelaskan tentang, kita kembali lagi bahwasanya di dalam bahasa Arab ketika disebut satu kata maka ada mafhum dan ada afrod. Nah, sedangkan lizikri lil hakiki dia hanya berbicara tentang hakikat daripada kalimat itu, tidak berbicara tentang jumlah. Apakah dia satu, apakah semuanya. Nah, contohnya innama yakhshallah min ibadihi al ulama. Nah, ulama di situ bukan seluruh ulama, bukan juga ulama itu, tetapi hakikat ulama. Innama yakhshallah min ibadihi al ulama. Nah, ini alif lam lil hakiki. Alif lam lil hakiki. Karena hanya menjelaskan tentang hakikat daripada lafaz ulama, tidak menjelaskan jumlah ulama. Tidak menjelaskan apakah ulama itu satu atau banyak. Berbeda dengan lizihni tadi, ini menjelaskan satu ustadz. Karena ustadz itu telah datang. Tidak mungkin seluruh ustadz di dunia. Dan tidak mungkin juga lizikri, karena belum ada penyebutan ustadz sebelumnya. Ya? Nah, kalau untuk lizikri, ketika disebutkan ra'aitu rojulan, aku melihat seorang laki-laki. Kemudian aku menghormati wa akramtu ar-rajula, laki-laki itu. Ini disebut dengan alif lam lizikri. Alif lamnya tidak kemana-mana, tapi kembali ke penyebutan sebelumnya. Nah, tetapi kemudian di ayat ini, di ayat disebutkan innama yakhshallahu min ibadihi, innama yakhshallaha min ibadihi al ulama. Nah, al ulama di sini tidak menjelaskan tentang jumlah. Tidak menjelaskan tentang jumlah apakah satu atau banyak, tapi menjelaskan tentang hakikat daripada ulama gitu. Nah, berbeda dengan alif lam lil jinsi, menunjukkan keseluruhan. Ketika disebutkan aqimus shalah, maka wahai kalian dirikanlah seluruh salat. Wa atuz zakat, dan keluarkanlah seluruh zakat. Aqimus shalah, ini alif lamnya umum. Alif lam lil jinsi. Wa atuz zakah. Nah, ini alif lamnya juga umum, seluruh zakat dan seluruh salat. Maka diperintah oleh Allah untuk mendirikan seluruh salat dan mengeluarkan seluruh zakat. Entah nanti ada pengecualiannya di dalam hadis lain, itu perkara belakang. Ini kita membahas lafaz am dulu. Yang kurang berarti alif lam zaidah ya. Nah, ada kata-kata umpamanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Nah, Anda tambahkan jadi al-Khattab, itu tidak akan mempengaruhi makna. Ini namanya alif lam zaidah. Sama ketika kita sebut Makkah, dikasih tambah al-Makkah. Waktu saya kecil saya sering baca itu di kaligrafi itu al-Makkah al-Mukarramah, padahal tidak butuh kepada alif lam karena Makkah itu sudah tertentu. Nah, itu disebutkan alif lam zaidah. Nah, untuk memahami tadi ini, maka kita harus memahami tadi alif lam zaidah, alif lam hakiki, alif lam lizikri, alif lam lizihni, dan alif lam lil jinsi, baru bisa difahami. Maka ketika ada kalimat umpamanya di dalam
Al-Quran umpamanya. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, li al muttaqin. Nah, karena kata-kata al muttaqin itu tidak ada kata-kata sebelumnya, berarti dia bukan alif lam li zikri. Nah, dan juga tidak dibatasi, harus li zihni. Maka berlaku hudan lil muttaqin. Maka di situ menjadi alif lam lil jinsi. Bahwasanya alif lamnya menyeluruh. Nah, begitulah. Contoh di tempat lain banyak sekali sebenarnya contoh alif lam lil jinsi yang fungsinya lil istighraq, untuk menyeluruh. Umpamanya ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Al muflihun seluruh orang yang sukses, dan tertentu suksesnya. Bukan sukses karena petani, karena sudah alif lam. Bukan sukses berdagang, tapi sukses menjalani agama. Sudah tertentu, tapi seluruh orang. Nah, yang pertama itu. Nah, contoh lagi di tempat lain disebutkan bahwasanya innal insana lafi khusri. Lafi khusrin. Nah, kata al-insan ini menunjukkan alif lam lil jinsi. Menunjukkan jenis. Maka fungsinya tadi listighraq, seluruh manusia. Sesungguhnya seluruh manusia sungguh dalam keadaan rugi. Itu salah satu contohnya. Banyak contoh lain di Al-Quran. Banyak sekali contoh alif lam lil jinsi di dalam Al-Quran. Nah, kemudian yang paling penting juga, alif lam lil jinsi kelihatan dari namanya, lil jinsi. Maka dia harus masuk ke dalam isim jenis. Jangan sampai masuk ke dalam isim yang tidak berjenis. Contoh domir, tidak perlu kemasukan al-huwa. Nama orang bawahnya. Rian bawahnya. Jadi ar-rian. Tidak perlu, karena dia sudah ma'rifah dan dia tidak punya jenis. Karena orangnya cuma satu. Jenis itu seperti batu bawahnya, hajarun. Dimasukin alif lam. Maka dia punya afrod tadi. Jadi alif lam lil jinsi itu masuk ke dalam isim jenis. Nah, inilah salah satu yang menjadi sigoh dari umum, menjadi suatu qarinah dari umum, bahwa qarinah umum adalah alif lam lil jinsi yang masuk ke dalam isim mufrad dan isim jamak. Sekali lagi saya ulangi bahwasanya dia masuk isim mufrad atau isim jamak, seperti insan ini isim mufrad, atau masuk isim jamak al-muttaqin, atau masuk ke al-muflihun, al-muslimun. Dia tidak bisa masuk ke dalam isim musanna, karena isim musanna terbatas dua. Sudah terbatas dua. Nah, sedangkan definisi umum itu tidak terbatas pada afrodnya. Sedangkan isim musanna terbatas dua, maka dia bisa khusus atau bisa mutlak. Begitu. Saya hapus, saya kasih contoh yang lain. Nah, untuk kemudian faedah daripada alif lam lil jinsi, saya ulangi bahwasanya di dalam, seandainya ada lafadz di dalam bahasa Arab, ada lafadz, maka di atas ini akan terbentuk makna atau mafhum. Dan di bawah sini akan terbentuk afrod atau fardun atau jumlah. Jadi kalau kita ulangi, saya beberapa kali menyebutkan di contoh-contoh sebelumnya, ada kata solatun. Itu jumlahnya satu solat. Nah, ada mafhumnya. Mafhumnya tinggal pilih mau solat apa saja. Mau sholat maghrib, mau sholat isya, mau sholat wajib, mau sholat sunnah, terserah. Ini mafhumnya masih bebas dipilih. Nah, tetapi kemudian kalau lafadz tadi kemasukan alif lam menjadi as-shalah, alif lam lil jinsi, maka tadi fungsinya yang pertama dia mengikat, yang tadi mafhumnya bisa
bebas kemana-mana saja, maka dia diikat hanya satu mafhumnya. Yaitu hakikat sholat itu apa? Gerakan sholat. Dan menjadikan alif lam ini tadi mengikat, menentukan mafhumnya cuma satu. Gerakan sholat itu sudah. Hakikat sholat itu. Namun menjadikan afrodnya menjadi umum. Tak terbatas. Tak terbatas. Nah, itulah fungsi alif lam lil jinsi. Jadi kadang-kadang kita belajar nahu, alif lam fungsinya adalah sudah tertentu. Tetapi kenapa kemudian menjadi umum? Nah, tertentunya itu pada mafhum. Pada mafhumnya. Bukan pada afrodnya. Jadi keumuman itu membahas tentang afrod. Afrodnya bebas, tidak terbatas. Sedangkan alif lam yang fungsinya tadi memakrifahkan, itu memakrifahkan mafhumnya. Nah, itu titik terang daripada alif lam lil jinsi. Ya, yang kedua sigoh umum adalah syarat. Syarat itu bisa kemudian dia isim syarat atau huruf syarat. Isim syarat ini sangat banyak. Dia sama dengan isim istifham atau isim mausul. Seperti man. Lafadz man itu adalah syarat. Kemudian ma, aina, biasanya ditambah ma juga, aina ma. Kemudian iza, kemudian haisu, haisuma biasanya ditambahin, dan sebagainya. Kemudian huruf syarat juga banyak, cuma yang kita bahas di sini yang satu saja dulu, in. Jadi syarat yang isim itu hampir sama dengan isim mausul dan isim istifham. Contoh man umpamanya. Man di dalam istifham itu artinya siapakah. Kalau kita artikan siapakah. Sementara dalam mausul diartikan barang siapa. Man artinya barang siapa. Kalau di dalam syarat diartikan siapapun. Siapapun. Nah, kita kasih contoh. Pokoknya contohnya di dalam ayat ada disebutkan man ya'mal su'an yujza bihi. Nah, ini huruf syarat. Ini isim syarat. Barang siapapun yang mengerjakan su'an, satu kejelekan, yujza bihi. Dia akan dibalas dengan kejelekan itu. Nah, kalau kita kembalikan umpamanya ke sorof, kata ya'malu, ya'malu itu adalah fi'il mudhari. Nah, tentu di dalam fi'il mudhari ini yang namanya fi'il, dia di dalamnya ada domir huwa, yang kemudian ada waktu. Ada waktunya, waktu mudharaah, waktu akan datang atau sedang. Kemudian ada kejadian pekerjaan, ada hadas, ada kejadian atau pekerjaan, ada fi'il di dalamnya. Nah, sudah kita tahu bahwasanya fi'il seperti ini terbatas oleh domir yang menjadi fa'il. Kalau kita artikan ya'malu, dia sedang beramal atau dia akan beramal. Jadi ada kata amal, kejadiannya, ada sedang, waktunya, dan ada subjeknya atau fa'ilnya, huwa. Nah, semuanya ini khusus, waktunya khusus, objek fa'ilnya atau subjeknya khusus, dan kejadiannya khusus. Kenapa bisa menjadi syarat ini bisa menjadi umum? Karena ketika dimasuki man, maka objek yang ada di huwa ini tadi, subjek yang ada huwa ini tadi, fa'ilnya ini adalah fa'il. Nah, fa'ilnya ini akan dihapus, menjadi fa'ilnya menjadi man.
siapapun. Fa'ilnya yang tadi khusus hanya dia, dan dia itu hanya laki-laki, maka menjadi siapapun. Nah, siapapun inilah yang kemudian menjadi lafadz umum. Maka syarat menjadi lafadz umum. Nah, begitu juga kalau kita lihat ma, apapun, nanti gitu. Aina, dimanapun. Berarti kalau apapun biasanya yang menjadi umum adalah objek. Umpamanya aku memukul apapun. Nah, maka objeknya menjadi umum. Kalau aina yang menjadi umum adalah tempat, dimanapun, ya, dimanapun. Kalau kaifa yang menjadi umum adalah caranya, bagaimanapun. Nah, begitu cara memahami kemudian kenapa syarat tadi bisa menjadi umum. Atau kita lihat di hadis Tirmizi yang hasan itu tidak sampai sahih. Ittaqillah haitsuma kunta ya. Bertakwalah kepada Allah haitsu makunta, dimanapun. Haitsuma, dimanapun kunta kamu berada. Berarti yang menjadi umum adalah tempat atau makan. Nah, ini yang tertulis di dalam baju anak pesantren itu ya. Ayyamu as-saqafiyah ittaqillah haitsuma makunta. Jadi bertakwalah dimanapun kamu berada. Maka yang dijadikan umum di dalam lafaz kalimat ini adalah tempat dimanapun kamu berada. Begitu. Nah, contoh lain lagi, ketika kemudian ada ayat menyebutkan idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum dan seterusnya. Kalau kita lihat lafaz ini kuntum, kalian telah berdiri. Fi'il madi. Kuntum, kalian telah berdiri ilas shalah, menuju salat. Artinya kalian telah mendirikan salat. Kuntum ilas shalah itu asal katanya kalian telah mendirikan salat. Nah, ini tentu di sini ada antum sebagai fa'il. Kemudian waktu telah, dan ada pekerjaan. Nah, dibatasi oleh tiga ini. Tetapi kemudian masuk kata iza. Iza ini adalah isim zorof sekaligus syarat. Dia isim zorof sekaligus syarat. Nah, zorofnya ini adalah zorof zaman, ketika. Jadi dia zorof zaman sekaligus syarat. Nah, dia zorof zaman lil mustakbal. Zorof zaman untuk menjadikan sesuatu yang tadi madi menjadi akan datang. Jadi maka maknanya bukan lagi kalian telah mendirikan sholat atau kalian telah sholat, maka berwudulah. Tetapi jika kalian akan sholat, maka berwudulah. Nah, kata jika tadi, zaman tadi, itu menjadikan fi'il madi tadi yang terbatas waktu menjadi akan dan berulang. Jika kalian mau mendirikan sholat, wudu. Jika kalian mau mendirikan sholat, faghsilu. Intinya itu, jika kalian mau mendirikan sholat, wudu. Maka itu terulang-ulang. Karena terulang tadi, maka dimasukkan ke dalam lafaz umum. Nah, inilah yang kemudian bisa menjadikan fi'il yang tadi asalnya khusus bisa menjadi umum dari segi waktu dan terulangnya pekerjaan.
Awalnya tadi dia hanya telah, sekarang menjadi terulang. Nah, kita kasih contoh satu lagi biar kemudian bisa lebih dipahami. Ayat yang biasa sering dibawakan di dalam ilmu hadis itu apa? Menjadi dasar. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu in ja'akum fasikun, ya, binaba'in fatabayyanu. Kurang satu. Fatabayyanu. In ja'akum, ini kita tahu sudah ya, fi'il madi, telah datang kum kepada kalian. Siapa? Seorang fasik. Jadi fa'ilnya fasik. Binaba'in. Jadi ja'a ditambah bi itu artinya membawa. Jika datang kepada kalian seorang fasik membawa berita. Nah, yang asalnya tadi waktunya adalah madi, telah, artinya telah, ya. Nah, itu menjadi berulang-ulang jika, ya, jika telah datang. Jadi kalau datang, maka bertabayunlah. Nah itu. Maka ini menjadikan tadi lafaz yang tadi khusus fi'il madi menjadi umum oleh in tadi. Maka menjadi jawab syaratnya adalah ini tadi fatabayyanu. Maka sama seperti ini tadi faksilu jawab syaratnya. Nah begitulah memahami kemudian sigoh umum yang berupa syarat baik isim maupun huruf. Ini Anda bisa kemudian nanti perdalam di kitab-kitab usul fikih tentang apa aja lafaz isim syarat. Yang jelas isim syarat itu hampir bersamaan dengan isim istifham dan isim mausul. Ada anunya apa nih? Ada kemiripannya man, ma, kaifa, aina. Nah itu isim syarat ada yang berasal dari isim istifham. Nah begitu. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Insyaallah nanti di session berikutnya kami akan lanjutkan dengan sigoh-sigoh yang lainnya. Kenapa kami tidak membahas sigoh kullu, jami'un dan sebagainya dahulu? Karena itu sudah mudah dipahami. Yang agak susah dipahami dan membutuhkan ilmu nahwu dan shorof dasar adalah yang seperti ini. Nah, pesan saya, jika ingin mudah untuk memahami usul fikih, maka kembalilah belajar tentang faedah-faedah shorof. Faedah-faedah nahwu, faedah-faedah shorof. Nah, nanti bisa dikembangkan di nanti faedah balaghah dan itu berfaedah sekali untuk memahami usul fikih. Karena usul fikih itu didasarkan kepada yang pertama adalah bahasa. Yang kedua wahyu, yang ketiga logika. Jadi usul fikih itu adalah bisa kita katakan dia adalah logika hukum Islam yang berdasarkan bahasa Arab, yang berdasarkan wahyu dan berdasarkan logika. Maka ketiga itu harus kita pahami. Maka kita harus kuasai yang namanya Al-Quran dan hadis, kita harus kuasai ilmu nahwu shorof, balaghah, dan kita harus kuasai ilmu mantik, ilmu logika, baru bisa memahami usul fikih secara baik dan benar. Ya, sekian dari saya, semoga nanti kita bisa melanjutkan lagi, mohon didoakan biar ini terus berlanjut dan semoga ini menjadi amal jariah kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.